Seorang penebang kayu tua yang miskin berkata kepada istrinya, "Dengar, buatkan beberapa roti jagung agar aku tidak perlu pulang untuk makan siang dan bisa bekerja sepanjang hari di hutan." Tetapi begitu dia pergi ke hutan untuk menebang kayu, tiba-tiba muncul anak iblis dari suatu tempat dan mencuri roti-roti yang ada di tasnya lalu memakannya. Ayah si iblis yang sedang duduk di neraka melihat semuanya. Marah, dia segera memanggil anaknya dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu, mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin adalah mencuri? Sekarang pergilah dan sebagai hukuman, layani penebang kayu itu selama 3 tahun dan urus kacang kenari miliknya." Namun ketika anak itu pergi sendiri dan menceritakan semuanya kepada penebang kayu, sang tua sama sekali tidak marah. Malah, dia menenangkan anak itu. "Tidak apa-apa, nak. Perutmu kenyang. Itu sudah cukup untukku." Mendengar itu, anak itu merasa malu. Ketika penebang kayu melarangnya untuk bekerja, anak itu pergi sedikit jauh dan mulai melakukan sihir. Penebang kayu hanya berhasil menebang satu pohon sepanjang pagi, tetapi anak itu membersihkan seluruh hutan dalam sekejap. Kemudian dia mengumpulkan tumpukan kayu kecil sebanyak-banyaknya, hingga bahkan 20 lembu sekaligus tidak bisa menariknya. Dia menaruh penebang kayu di atas tumpukan itu, dan dengan sekejap membawa semua kayu itu pulang. Kayu itu sangat banyak sehingga memenuhi seluruh kebutuhan desa. Dan sebagai imbalannya, penebang kayu mendapatkan banyak uang. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke istana raja. Raja memberikan mereka pekerjaan untuk membersihkan gandum. Gandum itu biasanya memerlukan 100 orang bekerja berbulan-bulan, tetapi anak itu hanya dengan beberapa langkah kakinya membersihkan semua gandum dalam sekejap. Lebih dari itu, dia juga memisahkan setiap jenis gandum menjadi tumpukan-tumpukan yang berbeda. Raja sangat senang dan bertanya, "Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan?" Anak itu menjawab, "Hanya sekantong besar gandum." Raja tertawa dan berkata, "Baik, datanglah kapanpun untuk mengambilnya. Tidak ada yang akan menghentikanmu." Mendengar itu, anak itu berlari pulang dan mengumpulkan semua kain dan selimut tua di rumah penebang kayu. Lalu dalam seminggu, dia menjahitnya menjadi kantong yang sangat besar. Semua membantu mengangkat kantong itu ke istana. Raja memerintahkan para pelayan untuk mengisinya dengan gandum. Ketika para menteri melihat ukuran kantong itu, mata mereka terbelalak. Anak itu membuka kantong dan mulai memasukkan gandum. Tetapi sebelum kantong itu setengah penuh, semua gandum sudah habis. Menteri segera berlari ke raja untuk memberitahu semuanya. Raja berkata, "Tidak masalah. Jika sudah berjanji, harus ditepati." Raja yakin tidak ada yang bisa mengangkat kantong sebesar itu. Jadi dia juga menambahkan gandum lama yang disimpan bertahun-tahun. Namun tetap saja kantong itu tidak penuh. Anak itu berkata, "Ini sudah cukup." Dia mengikat kantong itu, mengangkatnya di bahu, dan membawanya seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Hari ketiga, mereka pergi untuk membajak ladang seorang tuan tanah. Ladang itu begitu luas sehingga biasanya memerlukan 100 orang untuk membajak. Namun anak itu berpikir sedikit cerdas, menangkap 2 anak sapi dari pasar kota, dan mulai membajak ladang itu dengan mereka. Bahkan lebih kuat daripada 12 lembu. Setelah beberapa saat, anak itu berdiri di tengah ladang, menggunakan sihir pada anak sapi dan bajak. Dan tiba-tiba anak sapi itu membajak seperti diberi roket di dalamnya. Dalam sekejap, ladang itu dibajak lebih cepat daripada 12 lembu, membuat para petani kagum. Mereka meminta tuan tanah untuk membeli anak sapi itu. Anak itu membuat kesepakatan. "Sebagai imbalannya, aku ingin 12 lembu dan 1 keranjang emas." Tuan tanah setuju. Tetapi ketika para petani mencoba menggunakan anak sapi itu lagi, mereka tidak bergerak. Tuan tanah memanggil anak itu dan bertanya, "Mengapa anak sapi ini tidak bergerak?" Anak itu memegang bajak dengan satu tangan dan kendali dengan tangan lain. Anak sapi itu langsung bergerak. Tuan tanah terdiam melihat itu. 3 tahun berlalu begitu saja, tidak terasa. Sekarang berkat anak itu, penebang kayu tua memiliki banyak emas, gandum, kayu, dan lembu.